Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Catatan Si Anak Rantau. Sebelum menonton terlebih jauh, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan video-video menarik dan terbaru serta terbarukan dari channel kami. Mari kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Mengundang dengan hormat perkenan Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan agenda tadi baik acara betapa pentingnya silaturahim. Saya ingatkan kepada kita semuanya yang bahwa silaturahim itu intinya Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan kalau seluruh kitab suci itu dipadatkan, baik dari Taurat, Injil, Zabur sampai Al-Quran, kesimpulannya adalah surah Al-Fatihah. Kalau disimpulkan surah Al-Fatihah ialah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipadatkan, intinya basmalah itu ialah dua kata terakhirnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kebetulan Ar-Rahmanir-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah, artinya cinta. Jadi kalau 6.666 ayat dalam Al-Quran itu dijadikan satu kata, maka kata itu adalah cinta. Jadi intinya silaturahim itu adalah cinta. Kalau kita bicara tentang Islam, harus bicara tentang cinta, karena intinya Al-Quran adalah cinta. Yang dibacakan tadi oleh imam kita itu, kalau tarik ke belakangnya itu surah Al-Isra, wa laqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam, apapun etniknya, apapun agamanya, apapun sukunya, warna kulitnya, wajib hukumnya untuk kita muliakan. Dalam bahasa Arab itu beda antara karrama dengan faddala. Sama-sama bahasa Indonesianya memuliakan, tapi kalau karrama itu apa ya, mensakralkan, itu sekte. Tapi kalau faddalah itu memuliakan, tapi dalam arti proven. Proven itu memuliakan secara wajar, secara logika ya. Tapi kalau karrama itu memuliakan secara batin. Jadi keharusan kita untuk saling menghargai secara batiniah antar sesama umat manusia, perintah Al-Quran. Lagi pula dalam ayat Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, atau sesungguhnya orang-orang yang mempunyai iman itu bersaudara. Tidak ada ayat dalam Al-Quran innamal muslimuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara.
memang ukhuwah Islamiyah ada dalam hadis, tapi intinya dalam Quran itu menekankan siapapun yang beriman, imannya seperti apa dan bagaimana itu urusannya Allah dengan yang bersangkutan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Luar biasa ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa silaturahim itu secara horizontal dan vertikal itu sangat penting. Silaturahim itu bukan hanya antara kita, tapi juga dengan pohon-pohon, binatang-binatang, bahkan benda alam pun juga wajib hukumnya untuk kita saling bersilaturahim, karena mereka itu adalah saudara kembaran kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini sebelum jadi alam sembunyi di mana? Sebelum alam ini ada itu kan tidak ada. Dia bersembunyi di mana sebelum jadi alam? Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari Allah itu innalillah itu bukan hanya dari manusia saja. Semua alam semesta ini berasal dari Allah. Jadi logikanya kalau alam semesta ini dari Allah, sementara Allah itu maha sakral, sementara Allah itu maha apa namanya bahasa bagus itu maha sacred ya, the most sacred one. Nah maka itulah kita juga diminta untuk menghormati alam semesta ini, karena alam semesta ini sama mulianya dengan manusia. Kekeliruan kita selama ini menganggap alam semesta itu hanya objek, sementara manusia itu subjeknya. Padahal dalam Quran alam semesta entah itu manusia ya sama-sama kita sebagai objek dan subjek. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan satu ayat. Mari sebagai orang Bugis Makassar, ini sangat sesuai dengan filosofi dasar kita. Surah Al-Qasas ayat 30 ya. Surat Al-Qasas ayat 30 itu mengingatkan kita, falamma ataha nudiya min wadi al-ayman fil buqatil mubarakah ya minasy syajar ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Jadi ketika Nabi Musa itu tadinya tersesat mau pulang kampung, terjebak di dalam suatu hutan belantara, dia nggak tahu mau lewat mana nih. Pengantin baru ini dari kota istrinya mau pulang ke rumahnya orang tuanya Nabi Musa. Lalu di bukit itu dia melihat dari bawah, dari atas ada perapian. Wahai adinda, pengantin baru kan ini Nabi Musa. Wahai adinda, tunggu sebentar di sini. Ada tanda-tanda kehidupan di bawah itu, nanti kalau ada saya akan jemput di sini. Kasihan kalau kamu turun susah naik ke atas. Nah, begitu dekat di perapian itu kok nggak ada orang. Teriak-teriak ada orang di sini, nggak ada. Akhirnya Nabi Musa balik kanan untuk kembali ke bukit, ke puncak di mana istrinya dititip di situ. Tiba-tiba dipanggil, hai Musa, hai Musa. Dipanggil oleh sebatang pohon, Bapak Ibu sekalian. Ini ayatnya. Ayya Musa, hai Musa. Ya. Jadi di Buqatil Mubarakah itu lembah yang suci, di dalam kepercayaan masyarakat Bugis Makassar itu ada lembah-lembah tertentu yang memiliki kesakralan. Al-Quran juga memperkenalkan ada lembah suci, ada tempat-tempat keramat. Jadi kalau kita mengenal istilah tempat keramat itu bukan musyrik. Selama ini kan sedikit-sedikit bid'ah, selama ini sedikit-sedikit musyrik. Akhirnya kita susah bergerak, semuanya mau dimusyrikkan. Padahal orang Bugis itu hidup dengan tradisi silaturahim alamnya sangat kuat. Tidak terlalu tinggi sekolahnya orang Bugis Makassar dulu, tapi terkenal sebagai petani ulung. Kalau mau menanam kedelai misalnya, tidak perlu pakai laboratorium, tidak perlu pakai studi banding ke Amerika kemana, ya,
cukup mencium bau tanah itu, oh ini nggak cocok ini tanam kedelai ini pasti nggak ada buahnya. Ini ada pengalaman waktu di Fakultas Pertanian Al-Ghazali dulu, ketua yayasannya Pak JK, saya sekretaris, ya. Dan ketika salah seorang insinyur pertanian dari IPB, master, bahkan doktornya dari Boston, Pak, ini kedelai Amerika ini. Kalau kita tanam ini, kebun percontohannya Al-Ghazali dulu, itu perumahan Baruga itu, yang sekarang perumahan elit. Di situ kebun percontohannya Al-Ghazali, pertanian. Ada penjaga kebunnya Pak JK pada waktu itu. Itu apa nak mau ditanam? Kedelai. Ini kedelai bijinya gede Pak, besar. Nanti Bapak lebih produktif. Gak usah menanam jagung, ini lebih bagus hasilnya. Lalu coba nak, ini kedelai, dia ambil satu onggok tanah dari tanah itu, dicium, lalu dia ambil kedelainya juga dicium. Kata Pak tua, ini nggak cocok ditanam di sini nak. Kata Pak insinyur, Pak kami sudah teliti tanahnya di laboratorium, ini pasti akan tumbuh subur, tapi belum tentu berbuah nak. Kata Pak tua tidak tamat SD loh itu. Nah, apa yang terjadi setelah 4 bulan mestinya sudah panen itu, nggak ada satu biji pun keluar dari kedelai itu. Jadi lebih pintar mana petani tradisional yang bersahabat dengan alam, atau alumni IPB yang sakral tidak mau bersahabat dengan alam. Jadi jangan sombong menjadi seorang ilmuwan, jangan memandang enteng orang tradisional. Dulu orang petani kita itu melihat panandrang. Anak muda nggak tahu panandrang itu apa. Iya. Jadi kalau pas lewat sedikit itu kebanjiran. Tapi kalau menanam lebih cepat sebelum panandrang itu muncul pada tempatnya, itu juga nanti akan diserang tikus, hama tikus. Luar biasa. Nah, ayatnya dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ayat yang saya bacakan tadi, ya, Nabi Musa pun juga diteriakin oleh sebatang pohon, Anallahu Rabbul Alamin, aku adalah Allah. Gak tahu nanti, ini saya tidak bisa menjelaskan di tempat ini apa artinya ayat ini, tapi poinnya adalah Nabi Musa balik, dia bercakap-cakap dengan pohon, bersemedi di bawah pohon itu. Kemudian Nabi Musa mengambil tangkai pohon itu, kemudian dijadikan tongkat. Tongkat itulah nanti yang digunakan dilemparkan ke tukang sihir. Dalam Al-Quran itu 2-3 ayatnya itu. Itulah yang menelan ular-ular tukang sihir itu. Tongkat kayu yang diambil dari bukit yang berkat tadi itu pun juga dipakai untuk membelah laut. Jadi kayak remote itu. Nah, bagi orang Bulukumba Bapak Ibu sekalian yang menciptakan perahu pinisi, ada pohon-pohon tertentu yang bisa membelah laut. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang diambil dari pohon itu, kalau kita menafsirkan dalam pendekatan agama Yahudi, kan ini juga ada ayatnya dalam kitab Perjanjian Lama Bapak Ibu sekalian. Saya baru pulang 2 bulan di Amerika ini, studi tentang kearifan lokal. Ternyata kearifan lokalnya Yahudi dan Islam itu sangat dekat. Tafsirnya ayat ini kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama itu sangat lengkap Bapak. Jadi ada kayu-kayu tertentu memang yang memiliki berkah. Coba kita lihat pembuat perahu di Bira itu, dia bisa mendeteksi bahwa kayu ini bisa tahan, bisa menyelamatkan. Itu bukan mistik, tapi kemampuan untuk menerjemahkan apa-apa yang ada dalam pohon itu. Nah, ini satu poin yang saya ingatkan kepada kita semua, jangan memandang enteng kearifan lokal. Belum tentu yang canggih itu kalah.
Buku terakhirnya Bapak bisa baca, Ibu bisa baca. Ya. Karen Armstrong itu adalah penulis perempuan yang sangat produktif di Amerika. The Secret Nature di situ. Di situ dia jelaskan bahwa sudah saatnya ilmuwan modern itu mengakui keberhasilan masyarakat tradisional adat. Pendekatan cinta terhadap alam semesta itu lebih bisa membuka rahasianya alam itu daripada pendekatan sekuler, akal-akal dan akal melulu. Dia malah menyelimuti dirinya, tidak akan membuka rahasianya. Jadi mari kita mengambil kesimpulan bahwa jangan hanya iqra tanpa bismi rabbik. Iqra itu sekuler, bismi rabbik itu sangat religius. Al-Quran memperkenalkan kita iqra, tapi dengan catatan harus jangan meninggalkan bismi rabbik, menyebut nama Tuhan. Iqra tanpa bismi rabbik itu akan melahirkan monster. Tapi bismi rabbik tanpa iqra itu akan melahirkan manusia-manusia lumpuh. Perkawinan antara iqra dan bismi rabbik ini yang melahirkan peradaban baru yang dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu tugas kita sebagai masyarakat Bugis Makassar ini jangan mentang-mentang masyarakat modern tapi tradisinya itu dibuang. Contoh tentang posibola. Ternyata seluruh agama Bapak Ibu sekalian mengenal apa yang disebut dengan tradisi menghormati posibol. Dan kita bisa lihat di dalam banyak buku kitab-kitab kuning, posina tanah yaitu Ka'bah. Dan itu berkah di situ, energinya di situ sangat kuat. Satu kali kita salat di situ sama dengan berapa? 100.000 kalau kita salat di sini. Ya, jadi ada inti di dalam alam semesta ini memang punya energi. Nah, kalau kita mengkaji ayat demi ayat itu, Feng Shui Cina itu punya relasi dengan Al-Quran. Akhirnya sekarang ini ilmuwan modern mulai mengkaji kearifan-kearifan lokal. Makanya itu terakhir majalah perbukuan di Amerika Bapak Ibu, kitab suci yang paling aktif keluar masuk dari laboratorium adalah kitab suci Al-Quran. Seperti pisang goreng Bapak Ibu, Quran itu dijual di Amerika itu seperti pisang goreng. Tidak ada oplah buku yang bisa mengalahkan penjualan Al-Quran di Amerika ya sekarang ini. Kenapa? Karena postulat ilmiah yang distatementkan, yang diungkapkan dalam Quran itu tidak perlu diteliti lagi. Luar biasa. Makanya itu sekarang Islam di Barat tidak bisa dibendung, Islam di Amerika tidak bisa ya. Luar biasa. Ilmuwan loh Bapak Ibu, profesor-profesor itu kita tidak bisa membendung ya. Terakhir sebelum kami pulang ke sini ke Indonesia itu juga ada seorang profesor, ada lagi seorang dokter kemarin itu ya, panjang ceritanya bisa kita lihat di internet bagaimana para profesor itu kembali untuk mengkaji dan terus mengkaji Al-Quran. Mari kita sebagai umat Islam bangga dengan Al-Quran, terutama warga masyarakat Bugis Makassar KKSS ini. Tradisi lokal kita, kearifan lokal kita itu sangat simetris dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Besar Masjid Ikhlas Jakarta, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Ewako. KKSS. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. KKSS selalu di hati.
Masuk klub. Duduk sini ya. Ambil di atas ambil lagi. Ngantri apa dong? Palumara. Palumara, tahu ya. Coto. Burasa. Halo. Ya, mantap rasanya sama palu kaci. Palu kaci. Ada di Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPP KKSS, buka puasa bersama. Mie. Ambil banyak-banyak, Pak. Nah, ini silakan Bu, silakan. Mas, nasinya habis, Mas. Mas, nasi sama saya. Mas, nasi habis. Tambah. Nih, bapak-bapak kita ini antri. Antri guys, antri. Ramah sekali. Deh. Banyak tahu ah. Kurang nasinya, tambahin. Tambah nasinya mas, tambah nasinya. Lagi tahun depan. Halo Ibu Jalal, Bu Andi, dadah. Tuh Ketua Banten, KKSS Banten.
Brodeng.